Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sebangsa dan setanah air? Semoga sehat dan bahagia selalu. 2020 kita rasakan luar biasa sekali. Ada pandemi yang jadi ujian berat bagi kita semua. Sendi-sendi kehidupan rasanya keseleo. Banyak rencana, acara dan janji yang harus ditunda bahkan dibatalkan. Banyak yang harus merasa kehilangan. Usaha jadi sepi penghasilan. Sedihnya lagi, sebagian bertumbangan. Kita harus terus beradaptasi agar tetap survive. Perkantoran, pendidikan, lalu sebagian lain masih bisa berjalan dengan menggunakan daring. Perdagangan sebagian bisa beralih jualan lewat marketplace, lalu dikirim melalui jasa ekspedisi. Semua serba online, meskipun sebagian sepi juga. Tapi rasanya ada satu bidang yang terkena dampak besar, namun saya nggak terlalu terdengar. Dunia pariwisata. Pariwisata jadi salah satu bidang yang paling terdampak, karena alternatif-alternatif tadi sama sekali nggak berlaku. Masa iya, pantai, candi, gunung mau dikirim paket? Gak mungkin kan? Semoga saja kita semua bisa lulus ujiannya dengan baik, bisa berkarya dan beraktivitas seperti dulu lagi. Tenaga medis dan semua yang berjuang di saat sulit ini segera bisa liburan dengan tenang. Melalui cerita perjalanan ini, saya akan memberikan gambaran destinasi wisata untuk teman-teman. Barangkali kalian sudah yakin dan mantap untuk bepergian karena sudah bosan beberapa bulan di rumah aja, lalu ingin jalan-jalan tapi masih bingung mau kemana ya. Kali ini saya bersama Ivan dan seorang teman yang bernama Agus akan berkunjung ke Pantai Balai Kambang. Ivan adalah teman SMA saya. Kami sama-sama punya hobi fotografi sehingga memutuskan ke sana untuk berburu foto landscape. Perjalanan kami ke Balai Kambang jaraknya kurang lebih 135 km, membelah Jawa dari utara ke selatan. Iya, membelah Pulau Jawa. Kalian nggak salah dengar kok. Soalnya tempat tinggal kami di Sidoarjo terhitung pesisir utara. Lewat setidaknya 4 kabupaten kota dari Sidoarjo terus ke arah selatan, melewati Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, lalu Kabupaten Malang sampai ke pesisir selatan Samudra Hindia. Hebat kan? Padahal biasa ya. Perjalanan atau bahasa kerennya road trip ini kami tempuh dalam waktu 4 jam. Meskipun lambat, yang penting selamat. Oke, kita lanjutkan cerita tentang akses ke Balai Kambang. Dari Malang Kota hingga ke arah Kecamatan Bantur, di mana pantai ini terletak, aksesnya cukup baik. Namun perlu diwaspadai, semakin ke arah pantai, jalan semakin banyak tikungan dan sebagian bergelombang. Pengunjung yang akan menuju pantai harus berhati-hati, karena banyak kendaraan keluar masuk dari perkampungan menuju jalan utama. Dari keseluruhan rute, jalur yang harus diperhatikan adalah selepas pertigaan Jalan Raya Bantur Donomulyo. Dari pusat Kecamatan Bantur, di pertigaan ini kita ambil jalur ke arah kiri. Selepas pertigaan inilah jalur semakin menantang. Kondisi pada jalan menyempit, lalu ada beberapa titik yang agak rusak. Kondisi jalan juga semakin banyak tikungan dan tanjakan. Karena kondisinya demikian, ruas jalan ini seringkali macet jika musim liburan. Dari perjalanan ini, saya temukan jalur yang paling menantang di daerah Jurang Kelampok. Jalurnya menurun, menanjak, dan berliku. Udah mirip lah sama cerita hidup di masa quarter life crisis. Sebagian besar orang mengenal daerah ini dengan nama Jurang Mayit. Banyak orang yang menyebut begitu, mungkin karena daerah ini rawan dengan kecelakaan lalu lintas. Coba aja kalian search di Google. Kebanyakan berita yang keluar dari tempat ini perihal kecelakaan dengan berbagai mitosnya. Terlepas dari mitos yang ada, yang pasti kita harus selalu berdoa dan mempersiapkan kendaraan sebaik mungkin sebelum menempuh perjalanan. Daerah ini sebenarnya sedang dalam proses pembangunan jembatan baru yang melintas di atas Jurang Kelampok. Namun pada saat kami melintas, tanggal 20 Juni 2020, proyek pengerjaan jembatan ini belum selesai. Semoga saja pengerjaan jembatan ini segera tuntas, sehingga wisatawan yang akan melintas semakin aman dan nyaman. Problem kemacetan di daerah ini setiap season liburan segera bisa diatasi.
Sepanjang jalur ini terdapat beberapa rest area yang siap menyambut wisatawan beristirahat. Tentunya sambil mendinginkan kendaraan setelah berjibaku melewati medan yang cukup berat. Sekedar tips untuk teman-teman, jika mau berkunjung ke tempat ini, usahakan melakukan perjalanan ketika masih terang, karena selama perjalanan kami lihat rute ini masih minim penerangan. Perjalanan kami lanjutkan, sampailah kami di perempatan yang nantinya jadi bagian dari jalan lintas selatan. Kali ini kita ambil jalan yang lurus. Pos tiket Balekambang sudah tidak jauh dari tempat ini. Tiket masuk per orang sebesar Rp15.000. Dengan membayar sejumlah itu, kita mendapat 2 tiket. Satu tiket masuk ke Pantai Regen yang dikelola oleh Perum Perhutani. Satu lagi, tiket untuk masuk ke Pantai Balekambang. Jika kalian menggunakan sepeda motor, akan ditambahkan biaya parkir sebesar Rp5.000. Pengunjung yang mengendarai sepeda motor harus menitipkan kendaraannya di tempat parkir khusus yang terletak di seberang tulisan Pantai Balekambang. Untuk menuju pura yang jadi ikon Balekambang, kita harus berjalan kaki kurang lebih 500 meter dari tempat parkir sepeda motor. Bagi destinasi utama wisata pantai di Malang, Balekambang sudah didukung fasilitas penunjang yang lengkap. Ada penginapan, saran ibadah, pedagang makanan, hingga baju dan souvenir. Jadi, kalau kalian berkunjung ke sini tanpa bawa bekal apapun, tetap aman. Yang penting bawa bekal uang aja. Waktu itu, kami menginap di penginapan Wibisono 2. Tarifnya Rp250.000 per malam. Berhubung kami berjumlah 3 orang, maka kami memesan extra bed dengan tambahan Rp100.000. Jadi, total jenderal Rp350.000. Kondisi penginapan terhitung sederhana. Standarnya ada satu tempat tidur queen size, meja kursi, dan kamar mandi yang air bersihnya lancar. Yang penting ada kamar mandinya lah, utama ini, untuk bilas setelah bermain di pantai. Hal yang menjadi ciri khas dari Pantai Balekambang adalah Pura Amartajati yang berada di Pulau Ismoyo. Pulau ini menjorok masuk di bibir pantai sekitar 70 meter yang dihubungkan dengan jembatan. Mirip dengan Pura Tanah Lot di Bali. Di sini setiap tahun biasa digelar upacara keagamaan Hindu, yaitu melasti dan nyepi. Ketika ada upacara keagamaan, pantai ini tetap dibuka untuk umum. Barangkali tertarik menyaksikannya, kita bisa datang ke sini. Karena nggak mungkin kan, mau lihat upacara nyepi di Bali, jelas nggak bisa masuk. Lanjut, pantai ini punya pasir yang cukup putih. Ombaknya besar tipikal pantai selatan Jawa. Jadi, jika ingin berenang di pantai ini, kita tidak diperbolehkan terlalu ke tengah. Jika air laut sedang surut, kita bisa langsung jalan kaki ke Pulau Ismoyo. Dari Pulau Ismoyo, kalau malah jalan kaki kembali, pengunjung bisa menggunakan flying fox untuk meluncur ke pantai. Namun, fasilitas ini hanya tersedia pada hari Sabtu dan Minggu saja. Oh iya, jika kalian mau menginap di sini, tapi lebih senang dekat dengan alam, di pantai ini diperbolehkan untuk berkemah dan mendirikan tenda. Kami menghabiskan sore di pantai ini dengan berburu foto sunset. Ini dia beberapa hasilnya. Awalnya, kami kesini karena ingin berburu foto Milky Way pada malam hari. Namun, mendung sore ini akhirnya berganti jadi hujan hampir semalaman. Batal sudah rencana kami. Menyongsong new normal sekarang ini, Balekambang ditetapkan sebagai wisata tangguh. Banyak himbauan protokol kesehatan serta disediakannya tempat cuci tangan. Namun sayang, pengunjung masih banyak yang tidak disiplin. Barangkali kami boleh bersaran kepada pengelola, ada baiknya mempertegas protokol kesehatan, supaya pandemi yang kita alami segera berakhir dan tidak meluas. Sebagai penutup, pantai ini cocok untuk kalian yang ingin berwisata tapi nggak mau repot. Pantai ini adalah destinasi wisata yang terhitung settle. Fasilitasnya lengkap sekali, tepat untuk destinasi wisata keluarga.
Demikian cerita perjalanan kali ini. Bila berkenan, teman-teman bisa subscribe channel ini, tekan tombol like bila suka, dan dislike bila tidak suka. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.